Konflik bukanlah bencana. Justru seringkali ia membuka siapa diri kita sebenarnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sebagian orang bisa tetap tenang saat konflik badai itu datang, sementara orang yang lain hancur oleh emosinya sendiri. Jawabannya tidak sesederhana sabar, melainkan soal cara berpikir dan menguasai logika batin. Fakta menariknya, menurut penelitian dari Harvard Law School, kemampuan mengelola emosi dalam konflik lebih berpengaruh pada keberhasilan negosiasi dibanding kekuatan argumen itu sendiri. Artinya, ketenangan bukan sekedar kepribadian, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari, dipraktekkan, dan dikuasai. Kita sering menghadapi konflik dalam bentuk paling sederhana. Contohnya, perdebatan kecil dengan pasangan, atau gesekan dengan rekan kerja, atau bahkan komentar pedas di media sosial. Di momen itu, reaksi spontan biasanya justru memperburuk keadaan. Maka, mari kita uraikan bagaimana langkah konkret untuk tetap tenang di tengah konflik. Bukan dengan teori kosong, melainkan dengan cara berpikir yang lebih tajam dan bisa dipraktekkan. Menguasai respon pertama. Ketenangan itu ditentukan pada beberapa detik awal saat konflik itu muncul. Saat seseorang diserang dengan kata-kata, reaksi spontan biasanya defensif. Namun justru di sanalah kita diuji. Misalnya ketika rekan kerja menuduh hasil pekerjaan kita itu ceroboh, naluri ingin langsung membalas. Tetapi orang yang mampu berhenti sejenak untuk bernafas dalam, lalu menahan lidah, akan memiliki kendali penuh atas jalannya percakapan. Respon pertama bukan hanya tentang menahan diri, melainkan memberi ruang untuk berpikir. Seorang stoik menyebutnya sebagai jeda akal sehat. Saat kita menunda reaksi, kita itu memberi kesempatan otak untuk memilah apakah ini serangan personal atau sekedar perbedaan pandangan saja. Seringkali masalah terlihat lebih besar hanya karena kita mempercepat amarah. Dengan menguasai respon pertama, konflik tidak akan langsung meledak. Ia justru membuka ruang untuk mengarahkan percakapan ke arah yang lebih produktif. Cara sederhana ini melatih kita membedakan antara hal yang perlu ditanggapi serius dan hal yang lebih baik diabaikan. Kedua, memisahkan fakta dari interpretasi. Konflik sering menjadi kusut karena kita mencampur fakta dengan interpretasi pribadi. Contohnya, ketika atasan itu berkata, "Laporan ini belum lengkap." Sebagian orang langsung menafsirkan, "Atasan membenci saya,"
Padahal yang diucapkan itu hanyalah pernyataan objektif. Masalah terjadi ketika ego memperluas makna. Ketenangan bisa dijaga dengan membedakan fakta murni dari opini kita sendiri. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi. Sedangkan interpretasi adalah bumbu emosional yang kita tambahkan. Saat mampu melihat pemisahan ini, kita bisa menahan diri untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Latihan sederhana adalah selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini fakta atau tafsiranku saja? Dengan begitu, konflik tidak lagi menjadi medan ledakan emosi, tetapi forum berpikir yang lebih jernih. Yang ketiga, menilai apa yang bisa dikendalikan. Konflik sering membuat orang merasa tidak berdaya. Namun kebenarannya, tidak semua hal perlu atau bisa kita kendalikan. Contoh nyata adalah debat di media sosial. Mengubah opini semua orang jelas mustahil. Tetapi mengendalikan cara kita menulis komentar, memilih diam, atau keluar dari perdebatan itu sepenuhnya dalam kuasa kita. Orang bijak memahami batas kendali ini. Mereka tidak membuang energi untuk mengatur hal-hal di luar jangkauan mereka. Justru mereka itu fokus pada hal yang bisa mereka lakukan. Dengan begitu, energi emosional tidak akan terbuang percuma. Prinsip ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga efisien. Alih-alih melelahkan diri dengan hal yang tak bisa diubah, kita belajar menyalurkan energi ke tindakan yang nyata. Disinilah filosofi logika menjadi senjata melawan rasa frustasi. Keempat, mengganti perspektif terhadap lawan konflik. Seringkali kita melihat lawan konflik itu sebagai musuh. Padahal konflik bisa dilihat sebagai cermin untuk memahami diri sendiri. Saat seorang sahabat menegur kita karena kita selalu terlambat, kita bisa menganggapnya sebagai serangan atau menganggapnya sebagai masukan yang jujur. Nah, perspektif ini menentukan apakah konflik akan merusak atau memperbaiki hubungan. Mengubah perspektif bukan berarti membenarkan lawan sepenuhnya. Itu tentang menggeser cara pandang dari melawan menjadi belajar. Bahkan dalam konflik yang paling panas, selalu ada informasi yang bisa diambil untuk kita introspeksi. Saat kita terbiasa melatih perspektif ini, konflik akan menjadi sarana pengembangan diri. Ia bukan lagi beban, melainkan latihan untuk memperluas cara kita berpikir. Kelima, melatih bahasa tubuh yang netral. Konflik bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga bahasa tubuh. Tatapan tajam, suara meninggi, atau tangan yang menunjuk bisa memperkeruh situasi. Sebaliknya, bahasa tubuh yang netral justru bisa meredam ketegangan. Misalnya, dengan menjaga kotak mata yang stabil
bahu yang rileks, nada suara yang rendah. Bahasa tubuh yang tenang akan memberi sinyal pada lawan bicara bahwa kita tidak sedang menyerang, meski sedang berbeda pendapat. Hal ini menciptakan suasana aman, yang pada akhirnya akan membuat percakapan itu lebih rasional. Mengendalikan bahasa tubuh butuh latihan, tapi hasilnya akan nyata. Banyak konflik yang bisa selesai lebih cepat hanya karena seseorang memilih mengendalikan ekspresi fisiknya. Keenam, menggunakan pertanyaan sebagai senjata. Di tengah konflik, orang cenderung sibuk berbicara. Namun strategi yang lebih efektif justru bertanya. Pertanyaan sederhana seperti, apa yang sebenarnya kamu maksud? Pertanyaan ini bisa membuka jalan keluar. Bertanya membuat lawan merasa didengar, sekaligus memberi kita waktu untuk berpikir. Pertanyaan bukan tanda kelemahan, melainkan cara mengarahkan diskusi. Dengan bertanya, kita memecah kebuntuan tanpa harus memaksakan argumen. Ini akan menurunkan ketegangan, karena lawan bicara akan merasa dihargai. Ketika kita terbiasa menjadikan pertanyaan sebagai strategi, konflik tidak lagi jadi adu keras kepala, melainkan dialog yang lebih produktif. Ketujuh, menutup dengan kendali diri, bukan kemenangan. Kesalahan terbesar dalam konflik adalah ingin menang. Padahal kemenangan emosional seringkali hanya semu. Kita mungkin merasa puas karena argumen kita lebih kuat, tapi hubungan yang rusak bisa jadi harga yang lebih mahal. Menutup konflik dengan kendali diri berarti tahu kapan harus berhenti. Seperti dalam perdebatan keluarga, tidak semua perbedaan harus diakhiri dengan pemenang. Terkadang memilih mundur dengan tenang justru lebih bijak daripada terus memaksakan kebenaran. Ketenangan sejati terlihat saat seseorang mampu keluar dari konflik tanpa kehilangan martabat. Itulah yang membedakan orang yang reaktif dengan cara yang matang secara logika. Ketenangan itu bukan sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih dengan konsistensi. Semakin kita sadar pada pola pikir yang kritis, semakin mudah kita akan menghadapi konflik tanpa kehilangan kendali. Menurutmu, strategi mana yang paling sulit dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, share agar lebih banyak orang belajar cara untuk tetap tenang di tengah konflik.